Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di majelis ilmu, majelisnya para malaikat. Jadi majelis ilmu itu majelisnya para malaikat. Beruntunglah orang-orang yang bisa hadir di majelis ilmu, karena dia adalah majelisnya orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Tadi panitia minta kajiannya dirubah. Yang awalnya kajian hak suami istri, terus minta dibahas persiapan apa? Ramadan. Bahasa persiapan Ramadan itu Pak macem-macem. Ada yang persiapan nih ndelik duit sing akeh kanggo ora tuh klambi kanggo bekal Ramadan. TE mangane enak, bukoi enak gitu. Ada lagi yang modelnya persiapan Ramadan itu bentuke baju baru, omahe yo baru, apa maneh? Istri baru. Pelanggaran. Dari beraneka ragam pemikiran orang Pak di dalam menghadapi persiapan Ramadan itu, kira-kira sing tepak iku piye ngono kan? Kira-kira sing tepak di dalam persiapan Ramadan iku sing piye, sing bener gitu kan. Nah, gitu nggih. Iku sing piye iki. Tema kita itu di sini ini. Sing bener di dalam persiapan Ramadan iku piye gitu kan. Iki pembahasannya jero Pak. Jadi harus fokus. Dan mungkin gak masuk di akal jenengan gitu ya mungkin ya. Persiapan ini persiapan opo gitu kan. Tapi persiapan yang kita bahas adalah ingat-ingat Pak, satu itu ini kan belum Ramadan Pak ya, baru bulan Sya'ban. Ruwa ya, udah bulan berapa? Tanggal berapa? Kurang lebih 13 Pak, 13 Sya'ban lah kurang lebih begitu ya. Ini wis karek setengah bulan lagi. Persiapan yang matang adalah satu Pak, tobat Pak. Tobat. Apa hubungannya? Kok tobat itu hubungannya apa karo Ramadan gitu, hubungannya apa? Kok dikongkon tobat sing akeh? Nah, ini harus butuh dijelasin Pak, karena kalau nggak dijelasin nggak kebayang. Iki kok iso ku piye? Gini loh Pak. Isine Ramadan itu apa sih? Nah, kalau jenengan paham, isine Ramadan itu adalah ibadah Pak. Dilipatkan ibadah, dilipatkan pahala, ya di Ramadan. Banyaklah keistimewaan itu di bulan Ramadan. Jelas ya? Wis. Pertanyaan saya, modal untuk ibadah apa bisa dengan makan banyak? Turu Pak. Apa bisa dengan baju baru? Enggak. Apa bisa dengan istri baru Pak? Enggak. Apa bisa dengan rumah cat-catannya baru? Enggak Pak, enggak.
Kalau tujuan Ramadan itu ibadah, berarti modal utama lho Pak ya, modal utama lho ya. Ya kalau lapar sih Ustaz gak iso sholat, iku kedua ketiga Pak ya, tapi modal utamanya adalah maksiat Pak. Modal utamanya adalah taubat dan bersih dari dosa dan maksiat. Udah, baik. Perhatikan lagi. Jari Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa jelasin begini. Maksiat itu memperlambat, membikin lemot ibadah. Maksiat itu membikin apa? Lemot ibadah. Makanya karena membikin lemot ibadah, gimana mau sholat taraweh yang suratnya agak panjang? Yuk, gak kuat. Padahal mergawe kuat. Ya kan? Padahal kon bal-balan ya kuat, cili-cili kon babal kuat Pak. Dikongkon ngadeg sholat taraweh iku lho, iku enggak kuat. Soalnya apa? Maksiat Pak, asli maksiat. Maksiat. Kon maca Al-Qur'an lho, Pak. Lah gak teko-teko sak jus saya wis ngantuk. Nang ganti nonton apa? Sinetron atau nonton apa itu? Nonton HP atau nonton game berapa jam itu kuat Pak? Saya kira ndelok caca nom-nom iku lho. Masih iki. Kuat ngaji sak jus lah ngantuk. Iya. Main game enggak sampean? Main game enggak? Kuat 1 jam? Walah. Gak jujur ya. Kuat. Game kuat banget Pak masa. Gak mangan iki lho. Kuat. Gak mangan lo kuat. Seng bapak-bapak main sekak. Sekak seter ya. Kuat banget main sekak seter itu. Atau main karambol atau main opo. Kuat Pak. Tapi giwinin ngaji. Moto iku lho kok ngantuk wae lho. Bedane apa ndelok gambar apa? Game apa sinetron kalau maca Al-Qur'an. Justru kalau kita pikir-pikir, iki lho kalamnya Allah. Ucapane Allah sing kei rezeki dhewek, kei siat dhewek. Kok malah ngantuk? Nang sing kate ndelok sinetron iku kan ucapane sapa? Hah? Po ndelok ringekno musik iku ucapane setan lho, Pak. Kok malah gak ngantuk? Itu kan aneh. Nah, rahasia sumber permasalahannya adalah maksiat. Jadi persiapan kita Pak dalam menghadapi Ramadan itu sucikan diri kita dari dosa dan maksiat. Makanya mulai nanti malam Pak banyak-banyak istighfar. Wis ngake istighfar wae wis. Kalau sudah bersih, sudah nyaman, aman Pak. Kayak sepeda motor loh Pak. Sepeda motor itu Pak, kalau filter itu mau kotor, gawe banter iku lho. Iya berbet Pak. Soalnya filternya kok kotor. Nah sampean resiki. Lah bawanter Pak. Gampangan yang ngotor lho Pak. Ngerti filter apa mboten? Saringannya sepeda motor lho. Sama aja hati kita juga gitu Pak. Kalau hati kita itu mau bersih, kemudian nggak kotor, buanter Pak ibadah menegu, buanter sampai linu-linu ku iso hilang Pak. Wis gak kenal linu-linu wis Ramadan wis diget no wae wis semangat ibadah. Kenapa? Karena tadi Pak filter di kita bersih. Saman pikir Pak, kenapa sih kalau kita ngaji kok malas banget sih, tapi kalau ndelok film atau ndelok apa bioskop, ndelok apa jenenge pengajian ono Rhoma Irama atau apa kok Masya Allah. Ya iyalah Pak, wong senggandoli ngaji itu kan maksiat. Maksiat ketemu karo maksiat, yo klub ayo berangkat ayo ngono Pak.
Wong bolowan. Bolowan, Pak. Ya itu poin pertama yang harus diperhatikan. Barakallahu fiik. Nah, oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah, yukthiru minasyami fi Sya'ban. Rasul itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Saman kalau pikir kenapa sih Nabi kok di bulan Sya'ban kok ngakei poso, Pak? Itu kalau jenengan pikir, Pak, poso itu nekan nafsu. Maksiat iku sumbere teko nafsu. Jadi maksudnya Nabi itu ngajarin kita supaya kita itu nggak maksiat di bulan Sya'ban dengan bentuk memperbanyak puasa. Gitu loh. Dan kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, setan itu atau syaitan itu, Pak, memasukkan kita menjerumuskan kita kepada maksiat lewati apa? Nafsu. Lewati nafsu. Nafsu iki diteliti oleh para peneliti, Pak. Nafsu itu akan semakin jos kalau mangane yuk jos mangane akeh. Dia selalu beriringan dengan makan yang banyak. Jadi kalau rata-rata wong pelaut itu, Pak, nafsu ini gede soalnya mangane akeh. Mangane akeh, mangan iwak yo akeh. Makane kuat-kuat Bu ya. Kuat apa nih? Iya itu. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Tazkiyatun Nufus, Pak, Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim menjelasin kenapa di antara pensuci jiwa itu taklilul akli, mempersedikit mangan. Kenapa, Pak? Karena makan itu selalu beriringan dengan nafsu. Nafsu nih gede berarti maksiate yo akeh. Maksiate yo gede, Pak. Oleh karenanya Nabi Yuna alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban itu memperbanyak, dan memperbanyak itu enggak melihat Senin Kemis, Pak. Sak minggu poso terus gono masalah. Rong minggu poso terus gono masalah. Mau dilerani rong dino enggak poso. Mene poso maneh. Pokoknya jangan 30 itu digiwe poso semuanya, jangan. Itulah menyamai Ramadan gak oleh, Pak. Sampai Rasulullah, Pak, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu tidak ada lain kecuali apa? Ngajarin kita supaya kita itu benar-benar nekan nafsu. Kalau sudah nekan nafsu, Pak, insya Allah maksiatnya juga akan kecil. Jadi itu yang harus kita siapin, Pak. Ini masyarakat kita atau teman-teman kaum muslim ini malah ndelek duit, wae persiapan kagone mangan enak. Ramadan kok sing diderekno kok enak mangane iku piye, ora kok ngatur ibadahe kok apa? Ngatur apa? Mangane wae iku lho piye gitu kan. Jarine wong kampung kan gak Ramadan itu tambah entek duit akeh, Pak ya. Ono kolek, ono ngene, ono ngene. Aduh stres. Ibu-ibu yuk mikir masak wae delon dari zuhur, Pak, sampai pangkate maghrib. Iku wis pikir apa? Masak. Ya Allah, Ramadan yang begitu berkahnya habis untuk dibikin masak. Ya Allah, rugi banget, Pak, rugi banget. Makanya kalau di Ramadan, Pak, persedikit mangan tok kerupuk wae lho, Pak, wis ora mikir, wis penting iku ibadahe. Opo kok dipikir kok lho Ramadan niku, Pak, kelipatan ibadah tuh dilipat-lipat, kok ndek malah mikir apa? Masak wae Gus piye gitu kan. Wis beda banget, Pak, salaf karo ulama biyen. Tak waca, Pak, sebuah kitab
Mana apa aina nahnu min haula. Sopo dewek dibandingkan dengan mereka. Iku Pak bab poso Pak, ya Allah. Orang kok mikirin sego, mikirin panganan blas gadas Pak. Justru mereka itu getu untuk ngapal Quran, maca Quran. Maca Quran itu sampai khatam sehari 2 hari itu. Sehari Pak ono sing khatam 10 kali, 20 kali. Jenengan pikir, masa kapan Pak? Orang mikir masa Pak. Wis mereka tuh ya Allah 3 kurma 4 kurma butir Pak. Wis mlebu wis mari. Banyak air putih, kurma 4, kurma 5 butir Pak. Itu pun kalau ada. Kalau nggak ada meono siji Pak, wis nyaman selesai. Dewek kalau nggak rong piring wetenge ya Kak. Ya Allah, pek piye kalau ngene iki makane berat kalau mau traweh. Soale mangane wetenge ku wis beg. Enggak cukup nasi, Pak. Ono es, ono jajan, ono kolak. Ono gorengan, ono buah. Mari ngono segorong piring. Ya Allah. Gak urip delek mangan ae wis piye. Iku ya, poin. Jadi ibu-ibu ya semuanya mulai sekarang ya ayo bersihkan sucikan jiwa kita itu dari dosa dan maksiat. Insya Allah akan kita rasakan beda dengan puasa-puasa sebelumnya. Insya Allah kita akan rasakan apa? Beda. Jadi saiki fungsi niki saiki intine saiki yo mergawe lah, tapi sambil tobat. Ya Allah, aku duwe dosa kepada kamu ya Allah. Wis pokoknya aku dulu pacaran, aku dulu zina, aku biyen iku minum khamr, aku biyen iku rokokan, saiki gak rokokan ya Allah, tobat ya Allah gitu kan. Nah biyen aku sik ndelok TV sing ora aneh-aneh, aku tobat ya Allah. Ngono Pak. Nah iki Ramadan sing ndelok TV wae. Patenono Pak TV ini Pak, Ramadanku Pak kok. Mulai Syaban iki nanti pateni TV ini ora kok delok TV wae. Ya Allah piye ku. Hah? Wes. Sendiri TV gurung? Sendiri TV Pak? Ibu-ibu masih punya TV ibu? Masih punya? Masya Allah, innalillahi. TV apa Bu? TV pengajian terus gak apa-apa Bu ya. Dah, yang penting coba ae saiki ibu-ibu. Saiki sampean bedakno sing diringekno iku Al-Qur'an. Karo sing diringekno musik bedane piye? Saiki sing didelok iku pengajian karo sing didelok iku film iku bedane piye coba. Saiki ngono wae lah, dibedakno. Ati sampean kaya piye, iso tenang apa ora? Lah ana bedane Pak insyaallah taala. Baik, oleh karenanya sampai Pak Imam Malik ini Pak, kalau sudah masuk bulan Ramadan, ini Imam Malik, kalau sudah masuk bulan Ramadan itu Pak, aghlaqa ala kutubi wa akhadhal mushaf, nutup semua buku-buku pelajaranku, ditutup semuanya Pak. Wis gak maca kitab, sing diwaca apa? Al-Qur'an wae Pak. Dewek sik nonton TV sik buka buku apa? Koran sik ndelok apa nih? Facebook wis sembolah. Makanya besok Ramadan iku ya wis HP iki coke di pateni Pak. Gak nggode wae HP iki. Harusnya khatam Al-Qur'ane gak jadi khatam gara-gara HP. Ndelok HP apa? Allah Ustaz. Nah, terusnya persiapan yang kedua Pak adalah bi itobatil mat'ami wal mashrab. Di bulan Saban ini Pak
perbaiki dalam mencari rezeki. Ojo ndelek rezeki sing haram. Nah, iki bisa menyebabkan tidak terkabulkannya doa. Di Ramadan besok itu Pak, doa-doa itu dikabulkan oleh Allah, ya kan? Masya Allah luar biasa. Karena bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, apalagi di malam Lailatul Qadar, Masya Allah, jenengan iso sholat malam, iso wis pokoknya doa itu Pak beriring dengan waktu. Kalau waktu ini iku mau mulia, bulan ini iku mau mulia, doa pun ikut menjadi mulia dan akan dikabulkan oleh Allah. Nah, di antara penghalang sebab doa itu mau nggak diterima Pak, itu gara-gara panganane ngombine barang haram. Nah, mulai sekarang kita siapin. Oleh karenanya kata Rasul alaihi salatu wasallam, ketika ada seorang laki-laki Pak yang mudu yadai, ngangkat tangannya ke langit Pak, dia mengatakan ya Robbi wa ya Robku wa ya Robku. Jarine Nabi, fa anna yustajabulah, bagaimana bisa akan dikabulkan doanya? Mat'amuhu haramun, panganane barang haram, mashrabuhu haramun, ngombene barang haram, wa malbasuhu haramun, pakaiane barang haram, wa ghuddiya bil haram, fa anna istajabu la. Maka wahai orang-orang yang biasa nganakno duit, iki kan duit penggaweane nganakno duit, ngerti Pak ana duit saya? Nah kene bahasane yang ngono ya, manakno duit. Nah tobato di bulan Saban, mendekati Ramadan, tobat sik lah. Kalau gak gelem tobat seutuhnya ya pas Saban ku ya aja antrong wulan lah, presik lah. Paling kecil lho Pak, paling kecil kan. Tapi ora iso lah wong sak goreng ya daging-dagingnya ya barang haram. Ya paling enggak ya tobat lah, nah tobat. Sing pelakune sing biasa nyolong ya Saban iku nang berhentilah. Leren sik lah. Moga-moga berselesai Ramadan oleh hidayah Pak, oleh hidayah. Paling enggak sing biasane ngono iku ya mari sik lah, mari sik. Ini kan paling kecil ngono lho Pak. Ya kalau iso nang berhenti total kan. Itu suatu ya keharusan gitu, satu keharusan ya berhenti secara total. Kalau tidak lah, kalau memang batas minimalnya paling gak ya jauhilah di bulan Syaban itu. Berpengaruh banget loh, berpengaruh banget Pak. Bagaimana mau bisa semangat ibadah Pak wong panganane wae haram. Karena haram itu nggak mungkin Pak sesenergi apa sejalan karo taat itu nggak mungkin Pak. Pasti gandoli. Mungkin kalau kita ngaji sekarang ini Pak, ngaji kok males, salat malam kok males. Nggak mungkin wae barang yang kita makan itu barangnya haram, karena nggak bisa jalan Pak. Kakak iso ketemu raiso. Haram dengan taat tuh nggak mungkin bisa ketemu, nggak mungkin bisa ketemu. Bibi gak iso ketemu. Karena itu ya harus halal, ya taat. Maksiat yo haram. Tapi kalau haram jalan Pak, kalau namanya sebolo ya, seku apa jenenge? Sak koncoan yo jalan Pak. Jadi kalau mangani barang haram ke perkara maksiat cepet. Kalau barang haram yang kita makan ke taat lambat. Karepe ojo pokoknya berat ae lah. Ono ngantuk lah, ono ngene lah, ono wetenge isine haram, Pak. Ngombene haram. Ya iku poin yang harus diperhatikan.
Nggih. Jadi di bulan-bulan Sya'ban ini diperbaiki cara mencari rezeki. Hati-hatilah. Hati-hati, Pak. Jadi kalau jualan ikan yo sing jujur, apa ono nih, ojo kok bujuan. Bilang kalau iwake elek ya ngomong elek, iwake es-esan ya ngomong ojo kok ngomong apik wae, iwak elek kok ngomong apik wae. Iku berpengaruh pada rezeki kamu, manganan kamu berpengaruh pada ibadah kamu. Ibu-ibu yang biasa jualan ikan ya ojo kok ngawur, ojo kok towo-towo sing ngawur, ojo kok bujuan kalau jualan ikan. Hati-hati semuanya. Mulai sekarang hati-hati. Nggih, hati-hati. Ya ngomong ayo apa onani lah. Elek ya ngomong elek, apik ya ngomong apik. Ojo sampai ngurangi timbangan. Hati-hati ibu-ibu itu biasanya timbangannya apa? Dielekno wae. Nah, diservise saiki mulai diservis biar timbangannya mau api diservise. Iki berpengaruh kepada duitnya nanti itu. Halal haramnya kan berpengaruh. Taib. Kemudian seterusnya, Pak, yang butuh diselesaikan persiapan Ramadan adalah Anda punya kaitan dengan orang lain apa, punya masalah dengan orang lain apa, itu selesaikan. Kan manusia kan pasti punya khilaf sama orang lain, mungkin pernah ngerasani, mungkin pernah dolimi, pernah apa. Itu enggak doli, Pak. Untuk digiwi taat itu enggak doli, berat banget. Segera selesaikan. Selesaikan. Datang minta maaf kepadanya, Pak, aku tahu ngerasain sampean, aku Juspuro. Enggak lah. Iku setane wae ngongkon ojo nanti kamu dikeplak iku mek perasaane sampean wae. Insyaallah. Namanya orang terus dimintai maaf kok insyaallah dengan tulus lah. Sampean ngomong karo Pak Andi. Pak Andi aku tahu ngerasain sampean. Iya to, lah iya wae. Insyaallah. Enggak, itu ojo sampai sampean terlalu dibisiki setan naik supaya enggak melaku, Pak. Soalnya setan itu berat banget kalau saya minta maaf, itu berat banget. Setan bisikin ojo, kape ojo. Padahal tidak begitu. Kita kalau punya salah ya harus minta maaf. Oh, kamu yang salah kok gak berani minta maaf, lu berarti ceng banget kamu itu kan. Minta maaf lah. Itu tenan, Pak, itu gandoli, Pak. Yang menjadi berat kita itu taat. Itu karena berkaitan dengan orang lain, Pak. Itu segera diselesaikan, diselesaikan. Ini, Pak, persiapan kayak gini diselesaikan semuanya, Pak. Nah, kalau sudah ini aman, maka kita ke poin setelahnya. Apa poin setelahnya? Adalah apa, Bu? Dudosake Ibu tadi bilangnya. Nah, setelah poin-poin ini selesai, Pak, maka kita persiapan selanjutnya adalah apa? Belajar hukum-hukum seputar puasa, Pak. Ini penting. Nah, saya ini belajar hukum-hukum seputar apa? Puasa. Kok iso ngono piye? Ya iyalah. Karena Imam Ibnu Tin, Pak, di kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Ibnu Tin bilang apa? Ilmu itu, Pak, syaratun liqabulil amal. Syarat diterimanya amal.
Maksudnya kalau jenengan iku poso, misal contoh poso Pak, gak ngerti dalili tentang wajibnya puasa, sampean itu hanya melok-melok uang tok, gak ngerti dalili sama sekali. Ngerti gak mesti apal Pak, gak mesti apal. Mek ngerti. Kalau apal gak syarat Pak, sementing ngerti. Sholat puasa sama itu iso batal Pak. Lho kok iso? Soalnya sampean tidak ngerti dalili, nggak ngerti ilmu nih. Nah puasa itu kan ibadah, ada rukun, ada syarat, ada pembatal. Ini harus dipelajari Pak. Harus walaupun pembelajarannya secara singkat. Secara singkat. Jadi kalau saya sarankan Jumat besok kajiannya hukum seputar apa? Puasa, walaupun penjelasannya singkat. Karena gimana wong poso kok gak ngerti ilmune iku piye? Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maksudnya sebuah kewajiban tidaklah sempurna kecuali dengannya, maka dengannya jadi wajib. Poso hukumnya wajib dan tidak bisa Anda menjalankan kewajiban dengan benar kecuali harus belajar. Maka belajar hukumnya apa? Wajib. Jadi belajar bab puasa itu fardu ainin, fardu ain bagi orang yang mau puasa. Jadi ojo kok poso kok paling poso ilmune mek ngono. Cari sapa? Ora lah. Karena kita nggak tahu, kita nggak belajar. Posoe dhewe lah kaya bapak-bapak biyen ngono Pak ya. Apa jari nenek dhewe lah ngono ya ngono lah. Makanya nggak bener posone dhewe itu soalnya gak ono ilmune. Jadi harus belajar Pak. Wong ngelas minyang wae harus ono ilmune kok. Ngelemparkan jaring itu ono ilmune ora Pak? Gak langsung lempar ae Pak ya. Ya rusak jaringe kena iya apa? Karang entek ya ono ilmune lho, wong lempar jaring ono ilmune. Iku kalau ngelempar ngawur Pak, ora dosa Pak. Paling ya rusak jaringe ngono tok wae. Apa maneh poso Pak, ibadah. Harus butuh dalil, butuh belajar. Wong dadi tukang ae Pak ono ilmune kok. Anggite nggawe rumah 10 tingkat. Nggak usah pakai wesi lah piye. Ya rubuh Pak, rubuh. Berarti harus ono ilmune. Harus ono ilmune Pak. Berarti harus belajar. Lho Pak, ngurusi belajar ae lho Pak. Iku stres. Lapo ngurusi ngrasani wong. Iya toh? Ngene lho coba buktine dhewekku akeh sing kurang ngerti. Apa syarat poso ayo? Pak Andi coba tanya. Syarat poso jadi Islam loro, balik telu, berakal papat. Iku syarat wajibe poso. Iku syarat sae. Syarat wajibe poso apa? Islam maneh. Apa? Sahur. Santai Pak. Mas Bapak Masya Allah loh. Iso ngomong wajib. Sahur itu sebuah kehormatan. Awakmu meneng wae. Oh gak oleh nomor Pak. Iya kan, nah kok sahur iku piye? Berbuka iku sunai piye? Kan ono ilmune kabeh. Berbuka iku apa? Kurmose atau segose atau ese. Wong Labuan itu paling es dhisik ya. Minum dulu rokok lho. Ngombe sik ke rokok lah itu kan salah menurut aturan. Itu karena butuh belajar sik, Pak. Apa dulu bareng ngene langsung ngene piye? Iku ana ilmune. Makane belajar sik, makane belajar sik. Nah, jadi apa tadi belajar? Nah, cukup gitu aja. Ada pertanyaan enggak? Ya.
yang tadi yang poin ketiga bekal tadi yang masalah dengan orang lain ini terkait dengan hukum meminta maaf sebelum Ramadan itu gimana? Meminta maaf kenapa? Sebelum Ramadan di apa ya kebiasaan kita lah. Kalau sebelum Ramadan itu ada acara meminta maaf gitu. Oh gitu ada. Yo sebenarnya sih kita bukan fokuskan apa? Bukan sebagai perkara ibadah, bukan, tidak mesti harus itu Pak. Cuma kalau sebelumnya ya lupa atau apa kita nggak fokuskan Pak. Jadi maksud saya itu artinya Anda kelupaan lah baru iling apa? Iling saat ini. Nah itu segera diselesaikan Pak. Jadi jangan sampai nunggu apa? Nunggu Sya'ban, jangan. Engkau mati gisik guru minta maaf. Maksud kami itu artinya sebelumnya itu kelupaan, baru ingatnya di bulan Sya'ban segera minta maaf. Jadi bukan sebagai tradisi Sya'ban pokoknya tempat minta maaf, tidak, nggak begitu maksudnya. Nah kalau itu sebagai tradisi dan sebagai ibadah tidak ada dalilnya. Nabi nggak pernah mensyariatkan harus di bulan Sya'ban itu apa minta maaf, tidak ada. Cuma poinnya diperhatikan bagi seseorang yang baru ingatnya sekarang persiapan Ramadan ya, karena itu ganggu Pak, ganggu, segera minta maaf karena itu ganggu ibadah Anda di bulan Ramadan. Jelas? Ada pertanyaan? Apa yang saya sampaikan itu inti pokoknya Pak, persiapannya di situ. Nah ibu-ibu ada pertanyaan? Iya ibu-ibu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, afdalu sholatil mar'ati fi baitiha, saapi-api sholati wong wedok itu di rumahnya. Jadi perempuan itu jangankan terawih Pak, sholat fardhu loh Pak, itu aja api neng omah, apa maneh sholat terawih. Jadi bagusnya perempuan itu sholat di rumah. Pertanyaannya, loh kate aku sholat neng omah iku me oleh siji, kate jamaah oleh piro? 27 derajat. Maka jawaban ini tetap kata Rasulullah, afdholus sholati, sholat sing paling afdol, sing paling apik. Rasul ngomong apik, walaupun siji itu ngalahkan 27. Tak kayak contoh Pak, sampean duwe wedhus 27 tapi kurimen kabeh, regane iku paling mek 200.000-an. Tapi sampean duwe kambing siji wapi regane 10 juta. 27 Pak sengkate 200.000-an pilo regane? Mek 5 juta tok Pak, tapi sampean duwe siji mengker-mengker gede lemu, Masya Allah, regane iso 20 juta. Lu enak mana? Siji apik, enggak capek ngerapa? Rumat, panganannya juga gak akeh. Lho itu lu bandingane. Cuma jikalau dia di sholat tarawih di rumah itu kok isine ngantuk wae, ujung yo aras-arasane, ujung-ujungi enggak tarawih. Nah, tapi kalau aku sholat apa? Jamaah di masjid itu apa? Itu semangat. Nah, kalau sebab karena ini maka diafdholiyakan sholat ikut jamaah di masjid. Tapi ada syarat. Ada syarat ibu-ibu, apa syaratnya siji?
anti kalau keluar rumah itu harus berpakaian apa? Menutup aurat. Ojo kok terawih nang masjid nang katokan. Astagfirullah. Oh. Mari ngono kaosan. Singlet pisan Pak, ya Allah. Iku piye kok enggak menghormati masjid wong ngono ku piye sampai aku sampai ke ora metu nang otakku Pak. Nang pasar sik mending Pak. Iki lho nang masjid. Senomor loro tidak boleh pakai minyak wangi. Ayyumra'atin ta'attarat summa kharajat fayazaniyatun. Wong wedok mana saja kalau dia keluar nggawa minyak wangi Pak, iku zina. Nah, bojo sampean nggawa minyak wangi oleh ora? Yo, to biasa minyak wangi katanya metu. Wah, Rasul bilang zina lo. Jadi gak apa-apa, gak apa jeneng gak minyak wangian kono masalah Pak. Daripada dibilang zina oleh Rasulullah. Kalau hanya sekedar menghilangkan bau apek. Ya bau apek gak apek pokoknya gak oleh wangi. Bicarane gak apek ya aduso. Kayak minyak apa Pak? Kayak minyak apa Pak? Gampang kok menghilangkan bau Pak yo. Ya Allah ya. Paling mudah itu bau minyak tanah. Kayak minyak tanah ngono. Ya skarep kok kayak minyak tanah. Pokoknya ojo wangi Pak. Ingat lho Pak, iku ancaman berat. Kandeni umi-umi iku, ibu-ibu iku. Ojo nggih minyak wangi. Neng bojone gak tau minyak wangian, metu minyak wangian iku piye yo. Bagaimana dengan pakai deodoran tak? Apa iku? Pakai deodoran. Apa deodoran iku? Ya kalau gak sampai keluar Pak, tertutup dengan bajunya kan. Kalau dia nggak sampai keluar nggak tercium jenengan andai kata pinggiri ngono nggak tercium gak apa-apa Pak. Tapi kalau sampai tercium orang lewat itu tercium, itu gak oleh Pak. Jelas ya. Senomor telu syarate. Ojo kok deket-deket karo wong lanang. Iki lho Pak nang masjid tarawih Pak. Mari ngono lunga yo. Apa? Janjian karo wong lanang. Wis. Ibu-ibu kuwi malah cerewet ngobrol karo wong lanang. Wis iku. Nah, iku poin-poin penting yang harus diperhatikan. Kalau terpenuhi syarat iku enggak apa-apa dia di masjid dan mungkin keadaan tertentu lebih afdal daripada di rumahnya. Tapi hukum asalnya di rumah. Berarti kan Pak hukum asalnya di rumah. Salat tarawih oleh Pak. La tamna'u ima Allahi masajidallah, kata Rasulullah. Jangan melarang para wanita ke masjid. Memang nggak boleh dilarang kalau Rasulullah dilarang. Cuma kita pembahasan afdolnya Pak. Hukum asal afdolnya di rumah. Tapi kalau di rumah itu ngantuk dan bisa nggak tarawih, maka boleh dia lakukan di masjid. Itu mungkin lebih afdol bagi. Tapi dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama tadi. Jelas Allah? Ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa itu? Riba. Online. Apakah itu termasuk dosa apa enggak ya? Yang menghasilkan itu haram tidak? Oh enggak Bu. Jadi gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jualan melalui online
hukum asal Bu, jualan lewat online iku oleh-oleh wahi dan tidak ada masalah. Tapi harus ada aturan mainnya. Syarat yang pertama yang harus dipenuhi, barang yang di-online-kan itu harus miliknya miliknya dia. Jangan kok nggak duwe barang tapi comot neng barange wong, terus di posting. Nah, iku gak oleh, mari ngono dijual belikan gak oleh, lalu ditransaksi gak oleh. Kenapa gak oleh? Karena barang itu duduk milikmu. Berarti kalau duduk milikmu, nah Rasulullah al-bai' fi ma la yamlik, Rasulullah itu menjual apa-apa yang tidak dia miliki. Dan syaratnya jual beli, sebelum dia jual harus memiliki barang tadi. Yang kedua, ya tidak boleh bohong, nggak boleh bohong. Artinya kalau memang barang online itu cacat, ya ngomong cacat, ya ngomong elek, ya ngomong elek. Ojo bujuan. Nah, kalau andai kata terpenuhi syarat-syarat tadi dan juga yang lainnya, nggak apa-apa, kecuali transaksi online emas dan perak atau mata uang itu nggak boleh. Karena kalau kita pakai online pada barang-barang ribawi, transaksi barang-barang ribawi itu nggak boleh, akan terjadi riba nasiah, itu nggak boleh Pak. Jadi selama aman daripada itu semuanya nggak apa-apa jual beli online. Kalau reseller. Apa? Reseller sebagai agen. Agen boleh. Itu namanya reseller, bentuknya adalah akadnya wikalah. Jadi dia nggak punya barang, tapi dia reseller dengan apa? Produsen, nggak apa-apa. Itu namanya akad wikalah, nggak apa-apa. Tapi harus ada omongan dari produsen. Aman, insyaallah. Monggo Pak, tanya Pak, manajemen wae. Alhamdulillah. Udah ya, kalau nggak ada sampai di sini dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.